adik-adik mahasiswa KKN dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera dari Yogyakarta di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syam Arjayanti sebagai Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Bagi adik-adik yang belum pernah datang ke kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, silahkan datang langsung kepada kami. Alamatnya di Jalan Gondosuli nomor 6 di sebelah Mandala Krida, sebelah timur Mandala Krida persis ya. Untuk bekal adik-adik dalam hal KKN yang akan dilakukan ya, ini mungkin perkenankan kami untuk menyampaikan materi terkait tentang ketahanan pangan, kebijakan dan implementasi khususnya di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi adik-adik mungkin juga sudah mengetahui bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional itu dimulai dari ketahanan pangan individu ya, individu. Kemudian kalau ketahanan individu itu sudah kuat, itu akan akan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga ya. Kalau di tingkat rumah tangga semua sudah tahan pangannya, itu akan meningkat lagi kepada ketahanan pangan wilayah ya. Dan itu akan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perlu juga adik-adik ketahui bahwa pada musim pandemi seperti ini ketahanan pangan itu sangat dituntut ya, supaya tubuh kita yaitu imunitas kita terhadap virus pandemi COVID itu akan meningkat ya. Lanjut Mbak. Kalau kita berbicara ketahanan pangan itu ada 3 subsistem, ya, 3 subsistem. Yang pertama itu mengenai ketersediaan pangan, kemudian subsistem distribusi dan subsistem konsumsi. Ya. Untuk subsistem ketersediaan pangan itu bisa dilakukan dengan hasil produksi yang ada di wilayah itu. Kalau hasil produksinya itu tidak mencukupi, kita bisa mendatangkan dari wilayah lain atau mungkin dari negara yang lain. Nah, selama ini kita juga sudah mengembangkan apa yang namanya cadangan pangan, baik cadangan pangan di tingkat rumah tangga, di tingkat kelompok maupun di tingkat ke wilayah, ya, di tingkat wilayah. Karena kita ketahui bersama bahwa panen kita itu kan tidak serempak ya, dari Januari, Februari, Maret itu tidak sama ya, tidak sama karena ada panen raya, ada musim paceklik ya, sehingga kenapa kita mengembangkan adanya cadangan pangan ya, lumbung-lumbung pangan ya, yang ada mungkin adik-adik juga mungkin familiar terhadap lumbung pangan ya. Ini yang kita kembangkan dan itu bermanfaat sekali pada saat musim seperti ini ya, dimana mungkin di beberapa wilayah itu mengalami kesulitan dalam hal distribusi ya, kesulitan dalam hal distribusi. Kalau di tingkat rumah tangga sendiri itu sudah ada cadangan pangan, kalau di saat kita harus mengisolasi ya, misalnya itu kita sudah ada pangan kita di tingkat rumah tangga. Kemudian dari subsistem distribusi ya, distribusi itu dari fisik dan ekonomi. Sistem distribusi itu kalau kita tidak bisa mencukupi bahan pangan kita mendatangkan dari wilayah lain ya, dan itu distribusi itu sangat berpengaruh sekali ya. Misalnya dalam hal jalan, kemudian dalam hal transportasi ya. Ini yang kemarin kenapa kalau di Jakarta misalnya ada PSBB ya, itu atau mungkin di negara lain ada lockdown, tetapi khusus untuk pangan itu kita tidak bisa memutus tidak boleh masuk ya, karena ini akan mengganggu distribusi pangan kita. Kemudian di samping itu juga
terkait tentang pangan itu tersedia, tetapi kita bisa nggak membeli. Ya. Kalau pangannya itu mahal, tentu masyarakat tidak akan bisa membeli karena sehingga itu mempengaruhi akses pangan. Ya, jadi PR kita itu tidak hanya ketersediaan pangan, tetapi itu bisa sampai kita itu mengakses untuk dikonsumsi ya. Ini yang terakhir, konsumsi pangan. Konsumsi pangan tidak hanya kita berbicara bagaimana kita mengasup ya waton wareg kalau orang Jawa bilang ya waton wareg, tetapi harus ada keseimbangan ya, harus ada keseimbangan. Kalau kita lihat di negara Jepang misalnya, di negara Jepang itu makan nasi itu hanya kecil sedikit ya. Tetapi kalau kita coba kita lihat di daerah Sumatera, adik-adik yang berada di Sumatera mungkin, atau di daerah Irian yang dulu sagu sekarang sudah beralih ke nasi ya, itu kalau makan nasi itu wah besar sekali ya, porsinya itu cukup besar ya. Nah ini harapan kami adik-adik nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk konsumsi itu tidak hanya dari segi jumlah ya, tetapi juga dari segi kualitas, keseimbangan ya, keseimbangan antara nasi, asupan nasi sebagai karbohidrat, tetapi juga ada vitamin, ada mineral ya, yang itu harus seimbang ya. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang permasalahan dalam pembangunan ketahanan pangan, itu ada beberapa permasalahan ya, yang seperti misalnya jumlah penduduk ya, jumlah penduduk itu dari tahun ke tahun normal ya, itu mesti naik, kecuali kalau ada penyakit, ada bencana, kemudian mungkin bencana alam, ada gempa, ada ini yang mengakibatkan banyak kematian. Nah ini baru jumlah penduduk turun. Nah jumlah penduduk naik, akhirnya PR dari kita juga meningkat. Karena apa? Dengan jumlah penduduk yang naik itu artinya dia membutuhkan jumlah pangan yang naik juga ya. Nah ini yang PR kita bersama nih, PR kita bersama. Jadi tidak bisa ini beban di pemerintah saja nih. Kemudian kuantitas dan kualitas SDM pertanian. Nah ini PR juga. Adik-adik sudah belajar di pertanian, tetapi coba kita tanya lagi balik, apakah niatnya adik-adik nanti setelah lulus ya, apakah itu juga punya kerentek, oh saya ingin memajukan pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Nah seperti pengalaman saya ya, pengalaman saya, teman-teman saya pada saat saya kuliah dulu ya, itu prosentase dari lulusan pertanian yang back to pertanian itu hanya kecil sekali. Mereka rata-rata bekerjanya di bank ya, atau mungkin di properti atau yang lain yang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertanian. Nah ini ayo anak-anak muda ya, milenial ini, pertanian itu luas ya, pertanian itu menjanjikan sebenarnya dari sisi ekonomi ya, dari sisi usaha. Cuma bagaimana kaum muda ini bisa menggali potensi yang ada itu menjadi suatu bisnis yang menjanjikan. Kita itu sebenarnya kurang-kurang dan potensi kita banyak sekali. Bagaimana cara menggalinya? Nah ini PR kita bersama juga nih. Kemudian keamanan pangan juga masih jadi PR, keamanan pangan kita, di mana masih banyak pangan-pangan yang beredar itu tidak sehat ya, tidak sehat untuk dimakan ya, termasuk konsumsi kita cenderung untuk fast food ya, kemudian kita yang terigu itu, kemudian minyak ya, yang kalau kita menoleh ke belakang, sebenarnya konsumsi dari orang-orang tua kita itu sudah sehat ya. Mereka lebih banyak memanfaatkan hasil dari kebun, kemudian dari sayuran, untuk buah juga tinggal petik ini. Nah ini beliau waktu zaman dulu tidak mengenal adanya makanan-makanan yang fast food yang itu banyak lemaknya yang
sehingga kecenderungan penyakit yang tidak menular itu tingginya, saat ini cukup tingginya. Kemudian pasar bebas ini juga kita, kalau kita tidak konsen dengan pertanian kita, di mana jumlah penduduk kita cukup besar sekali ya, kalau kita juga tidak bisa menggali potensi yang ada, kita akan kalah dengan negara-negara lain yang di mana negara lain mungkin lebih bisa maju di bidang pertaniannya. Kita harus bisa lebih maju dari mereka nih. Kemudian alih fungsi lahan di Yogyakarta khususnya itu setahun kurang lebih berkurang 420 hektar ya. Nah ini juga kita sudah ada review Perda, harapan kami dengan review Perda dan ada insentif-insentif yang diberikan kepada petani itu akan mengendalikan alih fungsi lahan yang cukup tinggi. Lanjut Mbak. Nah bentar Mbak, ini nih yang topik yang kita justru di perubahan iklim ya, perubahan iklim atau bencana. Nah ini pandemi ini ya, pandemi COVID ini juga permasalahan, salah satu permasalahan terkait tentang pembangunan ketahanan pangan ya, pembangunan pertahanan pangan. Tetapi alhamdulillah untuk pertanian ya, untuk pertanian di musim pandemi ini tumbuh positif, masih tumbuh positif ya, walaupun memang ada misalnya kecenderungan dari kebutuhan ya, kebutuhan itu mungkin cenderung meningkat karena ada PSBB di mana-mana, kemudian hotel, restoran masih tutup, kemudian pendidikan masih virtual ya, sehingga kebutuhan terhadap pangan itu memang mengalami penurunan. Tetapi mayoritas memang untuk pembangunan pertanian di musim pandemi ini justru positif, di mana masyarakat tidak boleh keluar, tetapi mereka justru memanfaatkan waktunya yang ada di rumah itu untuk berkebun, untuk menanam, kemudian mencintai tanaman ya, yang sekarang di booming baru tanaman hias, kemudian tanaman-tanaman yang ada di pekarangan ya. Lanjut. Ini kalau isu strategis pembangunan ketahanan pangan kita, yang pertama terkait tentang konsumsi beras kita masih cukup tinggi ya, masih cenderung ketergantungan terhadap terigu ya, terigu dan produk impor itu masih cukup tinggi. Nah ini PR kita juga ya, mari kita jangan apa istilahnya mengurangi nasi, tetapi lebih mencintai konsumsi yang mie instan ya, harus ini cepet ya, ini cepet. Nah ini anak-anak kos ini biasanya yang seperti itu nih. Nah kalau lapar gitu kan, tinggal buka, tinggal masak. Nah, ini Indomie lagi ya. Nah ini kemudian rendahnya konsumsi pangan lokal ya, rendahnya konsumsi pangan lokal itu kalau kita tidak sosialisasikan dari awal, sejak kecil, sejak dini, itu akan sulit karena lidah kita sudah sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang itu bukan dihasilkan dari kita ya. Misalnya umbi-umbian walaupun itu sudah dimasak beraneka ragam, kalau lidah kita itu tidak familiar terhadap rasa itu, kita akan menolak. Sehingga ini perlu ada sosialisasi kepada adik-adik, kepada anak-anak yang ada mungkin dari TK, dari SD ya, itu bagaimana kita mensosialisasikan terhadap pangan lokal itu, sehingga mereka akan terbiasa untuk mengkonsumsi pangan lokal. Nah kalau seperti saya misalnya, yaitu lahir tahun 67 itu udah terbiasa makan umbi-umbian. Jadi kalau itu sudah kita sudah familiar karena memang terbiasa makan umbi ya. Nah ini kalau kita tanyakan kepada adik-adik semua apakah mau makan umbi yang ada, atau mungkin sagu kalau yang di daerah timur, atau mungkin apa yang dihasilkan di pangan lokal setempat itu, apakah mau mengkonsumsi. Nah ini sebagai ujung tombak, adik-adik mulailah mensosialisasikan dan juga dari diri sendiri untuk mengkonsumsi pangan lokal.
skor PPH itu belum optimal. Konsumsi pangan lokal kita belum beragam, bergizi dan aman. Kemudian keramanan pangan dan stunting kita ya, baik DIY maupun secara nasional itu masih menjadi persoalan ya. Demikian juga terhadap kemiskinan ya. Kemiskinan itu juga masih terhadap ketahanan pangan juga masih menjadi suatu isu strategis. Harga pangan pokok memang cenderung fluktuatif ya, di mana pada saat panen raya secara otomatis itu akan harga akan turun ya. Sebagai konsumen mungkin senang, tetapi kalau untuk petani yang memproduksi itu akan pada saat panen raya dia tidak merasakan kesejahteraannya. Lanjut Mbak. Nah, bagaimana strategi implementasi untuk tanggap COVID-19 ya. Ini beberapa program sudah kita lakukan, seperti misalnya kita melakukan basar pangan murah ya, basar pangan murah. Nah, ini mungkin bisa adik-adik lakukan pada saat KKN. Bagaimana adik-adik itu mengumpulkan hasil produksi masyarakat yang di tempat produsen itu dibawa ke tempat konsumen ya, dengan harga mungkin lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Ini kan sudah bisa suatu aksi ya, misalnya itu sudah membantu masyarakat yang menghasilkan, ini akan memutus jalur distribusi sehingga bisa menghasilkan pangan yang lebih murah, dan konsumen pun akan senang juga karena mendapatkan pangan yang harganya relatif lebih murah dibandingkan harga pangan yang ada. Ini lanjut. Nah, kemudian diversifikasi pangan, khususnya pangan lokal ya, dan konsumsi B2SA. Jadi kita juga harus mulai mempromosikan pangan kita yang ada di sekitar di mana kita tinggal, itu kita promosikan. Bagaimana juga masyarakat kita ajak untuk menanam. Jadi kalau orang Jawa bilang ya, mangan apa sik ditandur, nandur apa sik dipangan. Jadi kalau saya makan telur misalnya, mestinya saya juga mengupayakan ternak ayam ya. Kalau misalnya saya beternak ayam, ya ayam itu yang akan saya makan. Jadi itu yang slogan-slogan yang kita kita sosialisasikan. Jadi ini bisa menjadi bahan referensi bagaimana adik-adik mensosialisasikan terkait tentang hal itu ya. Kemudian kita mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan ya, mengoptimalkan pekarangan itu tidak harus di lahan luas ya, di lahan sempit pun bisa, di tembok pun bisa. Kemudian murah ya, potnya tidak harus beli, memanfaatkan botol-botol bekas, kaleng-kaleng bekas bisa ya. Nah, kemudian benihnya murah ya, benihnya juga murah. Nah, kemudian pupuknya dari mana? Peternakan banyak ya, itu bisa untuk pupuk ya, pupuk organik. Kemudian bisa juga dengan kita meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang konsumsi B2SA itu juga itu menjadi topik yang menarik pada saat adik-adik KKN ya, adik-adik KKN itu bisa adik-adik sosialisasikan terkait tentang hal itu. Bagaimana tentang peningkatan konsumsi yang B2SA sesuai dengan pola pangan harapan. Kemudian atau mau ngambil topik terkait tentang distribusinya ya, tentang bagaimana masyarakat kita dorong untuk menstok hasil panen ya, hasil panen yang melimpah. Bagaimana masyarakat itu menyimpan bahan pangannya untuk pada saat harga tinggi dia akan mengambil dari hasil simpanannya. Kemudian integrasi lintas sektor ya, itu bisa dilakukan ya dengan adik-adik di sana, mungkin bisa link dengan BUMDes yang ada atau link dengan dinas terkait, apa dari Disperindak ya, dari sisi
penanganan UKM-nya atau mungkin dari dinas koperasi untuk binaan koperasinya itu untuk penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan. Memang kita harapannya itu ada lintas sektor yang ada di sana. Lanjut Mbak. Nah, ini hampir sama ya beberapa kegiatan yang kita lakukan ya, kita lakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pemberdayaan masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan panjang lebar ya, baik di daerah rawan pangan maupun yang di daerah yang bukan rawan pangan. Jadi ada beberapa kegiatan yang intinya tadi sudah saya sampaikan di muka tadi ini. Lanjut Mbak. Nah, ini pengembangan lumbung pangan dasarnya nih, dasar untuk pengembangan lumbung pangan itu memang ada instruksi Menteri Dalam Negeri nih untuk pengembangan lumbung pangan. Lanjut. Nah, lumbung itu ada dua, lumbung pangan yang dihasilkan oleh masyarakat dan lumbung pangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Yang belum berjalan itu kalau lumbung masyarakat itu sudah rata-rata sudah ada. Mungkin adik-adik kalau ke wilayah menanyakan tentang kelompok lumbung pangan yang ada, itu mungkin sudah ada di beberapa wilayah, sudah dikembangkan secara nasional ya. Nah, pemerintah daerah itu memang belum semua untuk menghasilkan lumbung pangan pemerintah daerah, baik dari level provinsi, kabupaten maupun level desa ya. Pemerintah daerah itu yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Kalau Bulog itu lumbungnya nasional ya, lumbung pangan, cadangan pangan nasional ini Mbak. Nah, ini adik-adik bisa mensosialisasikan terkait tentang isi piringku ya. Ini kalau mungkin kalau zaman dahulu ya, itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang diganti dengan isi piringku. Di isi piringku itu terbagi ya, itu ada bagiannya, ada sumber karbohidrat, ada lauknya, kemudian ada sayurnya, ada buahnya ya. Ini isi piringku sekali makan. Jadi harus ada keseimbangan di sana. Ya, ada keseimbangan di sana. Lanjut Mbak. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kita, misalnya melakukan display ya, display olahan pangan ya, display olahan pangan bisa adik-adik lakukan ya, di mana di KKN itu coba di display ya, di display yang dihasilkan oleh masyarakat ya, entah itu mereka menghasilkan keripik pegagan kalau di sini misalnya, atau keripik pisang, atau mungkin olahan-olahan yang lain ya, atau bisa juga adik-adik mengadakan lomba yang namanya lomba B2SA. Jadi lomba untuk menyajikan bagaimana sajian itu bisa beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi contohnya itu seperti apa? Ini salah satu model untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pengetahuan terhadap B2SA bisa dilakukan dengan melalui lomba untuk penyajian B2SA. Jadi mungkin bisa per RT atau per PKK itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau itu ibu-ibu biasanya itu cukup antusias terkait tentang hal itu ya. Atau mungkin tadi saya sampaikan lomba pemanfaatan pekarangan ya, lomba pemanfaatan pekarangan itu murah meriah ya, ibu-ibu juga pasti senang ya, adik-adik juga mungkin menggiatkan yang kaum milenial untuk ikut ya. Nanti hadiahnya apa? Hadiahnya itu biasanya juga nggak mahal-mahal ya, adik-adik cukup menyediakan hadiah apalah yang itu untuk motivasi untuk ikut ya, itu bisa ya, bisa dilakukan. Lanjut Mbak. Ini contohnya ada kegiatan pengembangan usaha tani ya, itu yang keterpaduan, ada ternaknya, kemudian ada ikannya, kemudian ada ada tanamannya, yaitu keterpaduan supaya itu bisa tercukupi semua dari karbohidratnya sampai kepada
tadi lauk pauk ada, buah ada, sayur ada, jadi nggak usah beli ya, tinggal petik ya, istilahnya itu ya. Lanjut Mbak. Ya, lanjut. Nah kemudian ada hal lagi yang tadi pemanfaatan pekarangan. Kalau kita mau mengupayakan apa itu namanya, oh bagaimana kalau misalnya kita nggak ada lahan, oh bisa kok hortikultur ya, hortikultur misalnya itu dipakai dengan hidroponik ya, dengan hidroponik tanpa tanah ya, itu nggak becek, adik-adik tangannya juga tetap bersih ya, tetap bersih, dan di situ ada teknologinya juga ya, cepat panennya, kemudian aman ya, itu bisa juga edukasi kepada masyarakat terkait tentang pemanfaatan pekarangan melalui hidroponik ya. Lanjut Mbak. Kemudian bisa juga memanfaatkan ember ya, ember cukup modalnya murah ya, beli ember kemudian taruh air ya, kemudian ditaruh benih lele di dalamnya, kemudian tutupnya itu di lubang-lubang ya, tutupnya di lubang-lubang itu untuk nanam sayur ya, nanam sayur itu bisa kangkung ya, misalnya kangkung ditanam di situ, nanti kalau sudah besar itu kangkungnya tinggal digunting ya, digunting, daunnya dipanen, nanti akan tumbuh lagi ya, akan tumbuh lagi, nah itu digunting lagi, nah seperti itu. Kemudian lelenya itu juga nanti bisa dipanen untuk konsumsi masyarakat. Ini yang baru kita kembangkan juga di daerah istimewa Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan sayur dan protein hewani, khususnya yang cepat ya, lele, memang lele. Jadi itu murah ya, modalnya hanya ember benih lele ya, sama apa itu namanya kangkung misalnya, itu cukup murah sekali ya. Lanjut ya. Adik-adik, itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, semoga bermanfaat ya, bermanfaat artinya dari apa yang saya sampaikan secara ringkas tadi di awal itu adik-adik bisa mengembangkan lebih luas lagi ya, mengembangkan lebih luas lagi supaya bisa mengajak masyarakat, memberdayakan masyarakat bagaimana untuk meningkatkan ketahanan pangan, khususnya baik pribadi, individu maupun keluarga dan skop wilayah ya. Itu adik-adik, dan selamat ber-KKN ya, ber-KKN, dan dimanapun kita berada jaga etika ya, jaga etika, kemudian tetap jaga kesehatan karena di sini masih musim pandemi COVID-19, sehingga kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bagaimana kita harus bersikap nih, harus bersikap. Kemudian tugas adik-adik tadi menjabarkan secara real apa yang kami sampaikan di depan, dan selamat berkaya, sukses, dan jangan lupa kalau sudah lulus, ya, kalau sudah lulus jangan lupa dengan pertaniannya, ya, jangan lupa dengan pertanian, ya, dimanapun berada, ya, jangan lupa dengan pertaniannya, supaya pertanian kita ke depan akan lebih maju lagi dengan hadirnya adik-adik kaum milenial. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.